Kamu pernah nggak bangun tidur padahal durasinya udah pas 8 jam, tapi rasanya kepala berat, gampang emosi, dan pikiran buntu seharian? Jangan buru-buru nyalain tumpukan kerjaan atau tagihan. Bisa jadi pelakunya ada di dalam kamar kamu sendiri. Hari ini kita akan bongkar rahasia biologi seluler, kenapa hal sepele di rumah bisa bikin stres kronis, dan gimana cara memperbaikinya tanpa obat. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Tanggal 11 Juli ini, kita memperingati World Population Day atau Hari Populasi Sedunia. Fakta yang menarik, seiring bumi yang makin padat dan kota yang makin sesak, kita justru makin sering mengurung diri di dalam ruangan. Sadar atau enggak, pekerja kantoran sekarang menghabiskan hampir 90% waktunya di indoor. Kita sering menganggap rumah atau kamar berasi adalah tempat berlindung paling aman dari polusi luar. Tapi, yuk kita pakai analogi sederhana. Coba bayangkan tubuh kita ini ibarat mesin mobil yang sedang menyala. Kalau mobil itu dinyalakan di dalam garasi yang tertutup rapat, apa yang terjadi? Asap pembuangannya akan menumpuk dan meracuni mesin itu sendiri. Nah, hal yang sama sedang terjadi di tingkat seluler tubuh kita setiap hari. Yuk kita bedah mitos terbesarnya. Mitos paling bahaya buat orang modern. Nyalain AC, bikin udara kamar jadi segar. Faktanya, AC ruangan kamu itu gak mengambil oksigen dari luar. Dia cuma mendinginkan udara yang sudah ada di dalam kamar dan memutarnya terus-menerus. Setiap kali kamu bernapas, kamu membuang karbon dioksida atau CO2. Kalau kamar tertutup rapat semalaman, level CO2 bisa melonjak dari 400 ppm ke atas 1500 ppm. Beberapa penelitian menunjukkan saat CO2 tembus di atas 1000 ppm, sebagian orang mulai merasa kesulitan untuk fokus dan mengambil keputusan. Walaupun hasil antara studi ini masih beragam dan belum bulat, tapi arahnya jelas. Makin pengap ruangan, makin gak nyaman buat kerja otak. Jadi, kalau kamu sering brain fog, susah fokus, atau gampang uring-uringan saat WFH, itu bukan karena kamu kurang kopi. Otak kamu pelan-pelan sedang tercekik udara bekas napasmu sendiri. Mulai sekarang, pahami bedanya udara dingin dengan udara segar. Nah, yuk kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel kamu saat menghirup udara mati tadi. Di dalam setiap sel tubuh kita ada pabrik energi kecil yang namanya mitokondria. Pabrik ini butuh oksigen untuk membakar bahan bakar. Nah, saat sirkulasi buruk, yang jadi masalah bukan oksigennya habis. Kadarnya masih aman. Tapi CO2-nya yang menumpuk terus di ruangan. Dalam dunia medis, kadar CO2 yang tinggi bisa membuat darah menjadi lebih asam. Tapi di sini, masalahnya bukan darah kamu jadi asam. Kadar CO2 di kamar masih jauh dari angka yang bisa mengubah pH darah. Tapi yang benar-benar terganggu itu adalah kualitas tidurmu. Udara pengap bikin tidur jadi lebih dangkal, gampang kebangun, dan porsi tidur dalam atau deep sleep berkurang. Jadi, walau matamu tertutup 8 jam, tubuhmu nggak benar-benar dapat istirahat yang berkualitas. Itulah kenapa kamu bangun ngerasa capek. By the way, buat kamu yang suka bedah hal-hal biokimia seperti ini, mau ikut request topik apa yang kita bahas selanjutnya, dan dapat prioritas balasan komentar dari saya, yuk gabung ke fitur membership channel ini. Klik tombol join di bawah. Tapi ingat ya, ini murni ruang edukasi, bukan untuk konsultasi medis pribadi. Kondisi darah yang asam tadi ternyata memicu efek domino yang lebih besar. Otak kita punya sensor yang sangat sensitif. Saat dia mendeteksi kualitas udara memburuk, otak kita mengira kamu sedang berada di dalam ancaman. Dan disinilah masalah stres dimulai. Kalau kamu merasa hidupmu penuh tekanan akhir-akhir ini, coba cek jendela rumahmu. Udara yang terperangkap bukan cuma bikin sumpek, tapi secara harfiah membajak sistem saraf kamu. Saat udara kamar makin pengap, tubuh cenderung lebih gelisah dan sistem saraf kita jadi lebih on. Efeknya memang nggak sedramatis ketemu harimau, tapi cukup untuk bikin kamu susah benar-benar rileks. Akibatnya apa? Jantung berdetak lebih cepat, napas jadi lebih dangkal, dan otot menegang. Padahal kamu cuma lagi duduk di depan laptop. Ini terjadi karena tubuh kamu menyemprotkan adrenalin.
hormon respons cepat dari sistem saraf simpatik. Kemudian disusul oleh kortisol dengan peran yang berbeda, lebih ke mengatur energi kalau stresnya berlanjut. Solusi praktisnya, lakukan ventilasi silang 15 menit. Buka 2 jendela atau pintu yang berseberangan. Biarkan udara luar membilas udara beracun di dalam. Sesimpel itu untuk mereset hormon stres kamu. Yuk kita lihat mekanisme endokrinologinya. Kalau tubuh sedang stres, irama kortisol harian kita bisa berantakan. Bukan selalu tinggi terus, tapi polanya jadi datar dan gak teratur. Pola yang kacau inilah yang lama-lama bikin badan terasa selalu waspada. Saat kamu stres, HRV cenderung turun, dan udara yang bikin tidur terganggu bisa jadi salah satu faktornya. Jadi, HRV yang jelek di pagi hari kadang ngasih petunjuk soal kualitas istirahatmu semalaman. Kortisol yang kronis ini sangat jahat. Dia memicu inflamasi atau peradangan sistemik. Kadar gula jadi berantakan karena kortisol menyuruh hati melepas glukosa, walau kamu gak lagi butuh. Kalau ini dibiarkan seiring bertambahnya usia, kamu bukan cuma stres secara mental, tapi juga mengundang penyakit metabolik. Ingat, kardio lari pagi memang bagus, tapi membiarkan jendela terbuka untuk membersihkan CO2 di rumah adalah pilar fundamental yang sering kita lupakan. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Terus, gimana kalau kita tinggal di kota padat, apartemen sempit, atau cuaca di luar sedang penuh polusi sehingga buka jendela agak sulit? Tenang, biologi selalu punya jalur biohacking. Kita akan gunakan strategi dari dalam tubuh kita sendiri. Kamu mau tahu biohacking gratis untuk melawan stres akibat lingkungan yang sumpek? Rahasianya ada di hidung kamu dan makanan lokal di pasar. Pertama, stop bernapas lewat mulut. Mulailah berlatih nasal breathing atau bernapas lewat hidung. Pelan dan dalam. Hidung kita itu ajaib. Dia memproduksi gas pelindung bernama nitric oxide yang melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Tambah lagi, napas pelan dan dalam lewat hidung membantu mengaktifkan sistem saraf yang bikin kita lebih tenang. Kedua, booster produksi gas tersebut dengan nitrat alami. Gak perlu suplemen mahal. Perbanyak sumber nitrat alami seperti bayam merah dan buah bit. Tubuh pelan-pelan mengubah nitrat ini jadi nitric oxide yang membantu melemaskan dinding pembuluh darah dan menurunkan tensi sedikit. Efeknya memang muncul beberapa jam setelah makan, bukan instan. Tapi kalau rutin, ini benar-benar jadi bagian dari cara menjaga pembuluh darah tetap sehat. Secara molekuler, ini luar biasa. Nitric oxide atau NO yang diproduksi saat kita bernapas lewat hidung dan makan sayur kaya nitrat tadi bertugas melindungi endotel, yaitu lapisan dinding pembuluh darah kita. Kalau kamu mengkombinasikan perbaikan sirkulasi udara kamar, nasal breathing, asupan lokal bergizi, dan puasa intermittent, kamu bisa menekan jalur mTOR yang terlalu aktif. Jalur mTOR yang terus menyala karena stres dan kebanyakan makan justru mempercepat kerusakan sel. Disinilah letak kunci dari longevity. Praktik longevity bukan cuma tentang hidup selamanya, tapi tentang memperpanjang health span, masa di mana kita hidup aktif dan sehat tanpa penyakit kronis seiring bertambahnya usia. Tapi ingat, mTOR itu juga bukan musuh. Kita tetap butuh dia untuk membangun dan mempertahankan otot. Jadi, jangan sampai puasa bikin asupan protein jadi kurang. Karena itu malah bisa mempercepat penyusutan otot alias sarkopenia seiring bertambahnya usia. Kuncinya adalah keseimbangan, bukan menekan habis. Jadi, kita sudah membedah 3 poin penting hari ini. Pertama, AC nggak memproduksi oksigen. Udara pengap bikin tidurmu nggak berkualitas, walau durasinya cukup. Yang kedua, udara pengap bisa bikin sistem saraf lebih tegang dan tidurmu terganggu. Ketiga, senjata utama kita, ventilasi silang, napas hidung untuk nitric oxide, dan sayuran kaya nitrat seperti bit dan bayam merah. Sekarang, pertanyaan buat kamu. Coba cek di kamar atau di ruang kerjamu sekarang. Ada berapa ventilasi udara yang benar-benar terbuka setiap hari? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kita lihat seberapa kedap kehidupan kita sehari-hari.
Kalau video ini membantu kamu memahami tubuhmu dengan lebih baik, tolong klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WA kamu. Tetap aktif, tetap pelajari tubuhmu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dr. Indra Gunawan, salam longevity.